Oke, sekarang kita lanjutkan lagi materinya mengenai proporsi. Jadi, kalau kita punya dua rasio, kemudian kita buatkan persamaan dari kedua rasio tersebut, maka persamaan ini disebut sebagai proporsi. Nah, dalam proporsi itu ada istilah means, ada istilah ekstrim. Yang merah ini B dan C, bilangan-bilangan B dan C ini disebut sebagai bilangan means. Sedangkan yang biru ini disebut sebagai bilangan ekstrim. Di dalam proporsi kita akan mengenal di sini sifat-sifatnya atau karakteristik dari proporsi itu sendiri. Yang pertama, proporsi itu memiliki sifat cross product. Jadi, jika kita memiliki proporsi A per B sama dengan C per D, maka berlaku kali silang AD itu akan sama dengan CD. Jadi cross product itu kali silang, sifat kali silangnya berlaku di sini. Kemudian yang kedua, proporsi ini memiliki sifat resiprokal. Kalau kita punya A per B sama dengan C per D, maka ini berlaku kebalikannya. Resiprokal itu kebalikan ya. Jadi B per A, kalau ini dibalik, maka yang sebelahnya pun harus dibalik. Itu akan sama dengan D per C. Kita lihat contoh penggunaan sifat-sifat proporsi tadi. Yang pertama, itu ada proporsi 4 per X itu akan sama dengan 5 per 7. 4 per X sama dengan 5 per 7, kita bisa balik bentuknya pakai sifat resiprokal. Jadi sama saja dengan X per 4 sama dengan tadinya kan 5 per 7, jadi 7 per 5. Sehingga X-nya ini akan sama dengan 4 kali 7 per 5. 4 ini kali silang ke sana, cross product yang tadi. Atau masing-masing sisi dikalikan dengan 4 gitu. Nah, sehingga kita punya X-nya itu adalah 28 per 5. Kemudian yang B, kita punya 3 per Y ditambah 2, itu sama dengan 2 per Y. Jadi min dengan min, ekstrim dengan ekstrim, kita kalikan. Ini cross product yang tadi sifat cross product atau kali silang. Jadi 3Y itu akan sama dengan 2 kali Y ditambah 2. Nah, kita sering kan kalau misal di menyelesaikan persamaan ada sifat kali silang. Jadi sebetulnya itu berlaku untuk setiap proporsi gitu. Nah, sehingga kita dapat nilai Y-nya itu akan sama dengan 4. Contoh lagi di sini ada contoh 6, ada sebuah lukisan tentang musik in the wind katanya. Kemudian lukisan ini dia memiliki tinggi 12 her actually painting is 12 inch. Jadi tinggi sebenarnya itu adalah 12 inci. Kemudian di sini dalam skala yang kecil si lukisan ini tingginya hanya 1,11 per 4 inch. Yang ditanya berapa sih lebar sesungguhnya? Kalau lebar di skala ini adalah 3 per 8 inch gitu. Jadi kalau misal kita lihat di sini, ini bisa menggunakan rumusan proporsi lebar lukisan dibandingkan dengan lebar foto. Jadi lukisan itu dalam artian sebenarnya jadi itu foto sebuah lukisan terus di print. Jadi hasilnya kecil, tapi lukisan sesungguhnya itu tingginya adalah 12 inch. Jadi perbandingannya yang sesungguhnya dengan yang
fotonya gitu. Kemudian tinggi height, tinggi lukisan yang aslinya dengan tinggi fotonya juga sama gitu. Nah, kita bandingkan. Jadi width of painting X, kita kan belum tahu ya lebarnya berapa, karena itu yang how wide is it, itu yang ditanyakan di sini. Jadi kita simbolkan dia sebagai X. Kalau lebar fotonya di sini ada 4,3/8 atau 4,375. Kemudian height of paintingnya itu akan sama dengan 12 inch. Height of fotonya itu 1,25 inch. Tadi kan ini tinggi lukisan di sini actually painting itu 12 inch. Sedangkan yang di sini 1/4 inch. 1/4 itu sama aja dengan 1,25. Jadi kita bisa tulis proporsinya itu X per 4,75. Aktualnya kita belum tahu, yang sebenarnya kita belum tahu, dibagi dengan yang foto itu akan sama dengan 12/1,25. Sehingga nanti kalau kita kali masing-masing dengan 4,375, kita dapat nilai X-nya itu akan sama dengan 4,375 kali 12/1,25, sehingga nilai X-nya adalah 42. Kemudian di example yang ketujuh, kita punya bagaimana menyelesaikan sebuah proporsi jika the length of the hidden fluid in the band is actually painting. Jadi di sini disuruh mengestimasi yang tadi juga, yang lukisan tadi juga di sini. The flute is about 1,7/8 inch long. Using the reasoning from above, you can say that. Jadi di sini diketahui kalau misal di foto si flute-nya ini mana ya? Kok nggak kelihatan? Itu sekitar 1 flute tingginya. Oke, nggak apa-apa. Di sini diketahui bahwa the flute is about 1,7/8 di foto tuh inch panjangnya. Berarti kalau misal di sebenarnya dia ada hidden flute di situ. Ya, memang nggak ada di fotonya, cuman di sini dikatakan kalau di foto katanya ukuran panjangnya itu 1,7/8, sama dengan yang tadi. Jadi length of painting yang sebenarnya kita simbolkan sebagai F, kemudian kita bandingkan lagi dengan yang ada perbandingannya di sini, yang memang lengkap perbandingannya itu adalah tingginya. Tinggi di foto dengan tinggi sebenarnya itu diketahui. Nah, jadi kita dapat nilai tinggi pada sebenarnya itu akan sama dengan tinggi pada sebenarnya dibagi dengan tinggi pada foto itu akan sama dengan panjang flute pada sebenarnya dibagi dengan panjang flute pada foto, sehingga panjang flute pada sebenarnya itu akan sama dengan 1,875-nya di masing-masing dikalikan. Jadi di yang sebelah kiri itu sudah tidak ada 1,875, yang kanan ini dikali dengan 1,875 hasilnya adalah 18 gitu. Oke, ini tentang similarity yang proporsi. Kalau misal kita lihat di sini vocabulary check-nya tadi S dan P ini disebut min atau ekstrim,
R dan yang mana min, yang mana ekstrim. Nanti coba dicek lagi di part yang pertama. Kemudian di sini juga seperti halnya yang tadi kita sudah lakukan tentang proporsi. Ini menyederhanakan saja dan seterusnya. Ini mungkin nanti bisa jadi sebuah latihan yang bisa dikerjakan karena ini sih prinsip dasarnya perbandingan yang dulu di SMP sudah pernah dipelajari ya, di SMA juga mungkin sudah pernah dipelajari, tinggal kali silang atau kalikan kedua ruas dengan bilangan yang sama sehingga ruas yang pertama itu tinggal X saja, atau kalau misalkan B-nya di bawah kayak gini, variabelnya di bawah, tinggal gunakan sifat resiprokal, balik saja. Jadi kalau di kiri dibalik, ruas kiri dibalik, ruas kanan juga harus dibalik. Nah, itu. Kemudian ini juga sama seperti halnya tadi. Jadi 6 banding X gitu ya, BC banding AB banding AC banding AB berarti 6 banding X plus 2 itu sama dengan 3 banding 4 banding 5. Nanti kita akan peroleh berapa nilai X-nya. Kalau misal susah, 2 perbandingan saja, BC dengan AC dulu, lalu BC dengan AB. Nah, yang jelas yang diketahui itu adalah BC-nya. Oke, itu tentang proporsi. Kita lanjutkan di part berikutnya mengenai problem solving dalam geometri dengan proporsi. Terima kasih.